لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Bisa menolak bala ya. Sedekah yang kita berikan, yang niatkan karena Allah, bukan hanya bisa mendatangkan pahala, ridha Allah, tapi juga sedekah itu bisa menolak bala. Sangat boleh jadi kemudian ketika ada orang yang terkena kecelakaan, tetapi kita tidak mendapatkan kecelakaan itu, mungkin karena kita banyak sedekah. Umpama satu komplek terbakar semua, kebakaran ya. Ada satu rumah yang tidak terbakar umpama. Mungkin karena dia banyak bersedekah. Jadi di samping sedekah ini mencari pahala, menggapai ridha Allah, bahkan sedekah ini merupakan pancingan untuk mendapatkan rezeki berikutnya. Bahkan sedekah ini juga bisa melindungi kita dari malapetaka. Ada satu kisah di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, hiduplah seorang laki-laki bersama istrinya dengan rumah yang sederhana. Nah, di depan rumahnya, di halaman rumahnya itu ada sebuah pohon besar, pohon beringin besar, menjuntai, menjulang di depan rumahnya. Di pohon itu tinggallah seekor burung merpati. Dia membuat sarang di pohon itu, dan setiap hari burung merpati ini bertelur di sarang itu. Nah, kemudian ternyata istri dari laki-laki yang punya pohon ini melihat bahwa di atas pohon itu ada sarang burung merpati yang setiap hari bertelur. Di benaknya timbul perasaan ingin mengambil telur itu untuk sekedar makan. Kemudian perempuan ini pun bilang ke suaminya, "Suamiku, iya, di pohon kita yang kita tanam di depan rumah kita yang menjuntai tinggi itu, iya, ada seekor burung merpati. Ada burung merpati, iya. Di sana sepertinya burung itu membuat sarang. Dan aku intai-intai itu burung merpati setiap hari bertelur di sarang itu. Lalu, cobalah engkau naik ke atas pohon itu, kau ambil telurnya, kan bisa kita makan." Ah, yang benar, betul suamiku. Baiklah. Atas permintaan istrinya ini laki-laki naik di pohon itu, dan betul di atas pohon itu, di dahannya ada sarang burung merpati yang di situ ada beberapa butir telur burung merpati itu. Senang, akhirnya diambillah telur itu, dibawa turun ke bawah. Kemudian dimakanlah ya, dimasak kemudian dimakan. Nah, ternyata ketika sang laki-laki ini mengambil telur si sang burung merpati ini, diketahui oleh burung itu. Dengan sangat sedih dia melihat bahwa sarangnya dirusak dan diambil telurnya oleh yang punya pohon itu. Maka burung merpati ini pun menghadap ke Nabi Sulaiman. Karena memang Nabi Sulaiman ini seorang nabi yang dia sangat paham ya, sangat paham dan mengerti bahasa binatang. Jadi burung merpati ini menghadap Nabi Sulaiman, melaporkan diri ya, kalau bahasa kita melaporkan diri. "Assalamualaikum wahai Tuan Sulaiman." "Waalaikumsalam warahmatullah." "Saya datang kemari," kata burung merpati ini, "saya datang kemari untuk melaporkan sesuatu kepada Anda." "Melaporkan apa?"
Begini Tuan Sulaiman, dengan bahasa burung tentu ya, dengan menggunakan bahasa burung, tapi bisa dimengerti oleh Nabi Sulaiman. Ada apa wahai merpati? Jadi begini, saya kan membuat sarang, iya, di satu pohon, iya. Lalu, nah pohon itu kebetulan ada yang punya. Saya tiap hari bertelur di sarang itu. Lalu apa masalahnya? Masalahnya adalah Tuan Sulaiman, yang punya pohon itu setiap hari naik di atas pohon itu dan mengambil telur saya. Tentu saya nggak terima. Begitu susah payah saya mengeluarkan telur dari perut saya. Saya ingin agar telur ini bisa menetas dan menjadi seekor burung seperti saya. Ini anak-anak saya. Tiap hari diambil oleh yang punya pohon ini. Saya sedih. Saya nggak terima. Hanya saya nggak bisa berbuat apa-apa, maka saya laporkan kepada Anda. Lalu kau inginnya apa? Aku ingin agar yang punya pohon itu membiarkan akulah bersarang dan bertelur di pohon itu. Baik, laporanmu wahai burung merpati saya terima. Nanti akan saya panggil yang punya pohon itu. Terima kasih Nabi Allah Sulaiman. Ya, terbanglah burung merpati ini. Nabi Sulaiman kemudian memanggil orang yang punya pohon itu. Dipanggil oleh Nabi Sulaiman. Wahai Tuan yang punya pohon itu, saya Tuan Sulaiman, ada apa? Begini, benarkah itu pohon punya Anda? Betul Nabi Allah Sulaiman. Punya Anda? Iya. Kamu tahu nggak apa? Di atas pohon itu ada burung merpati yang membuat sarang dan setiap hari dia bertelur di pohon itu. Kamu tahu? Oh, saya tahu Tuan Sulaiman. Tahu. Lalu kau ambil? Iya. Kenapa kau ambil? Ya kebetulan istri saya yang menyuruh saya untuk mengambil telur ini untuk sekedar makan. Kamu tahu nggak? Burung merpati yang bersarang dan bertelur di situ ngadu ke saya. Oh begitu? Iya. Dia sangat sedih setiap hari kau ambil telurnya. Sedangkan dia sudah berusaha mati-matian mengeluarkan telur itu, berharap agar bisa menetas dan menjadi seekor burung merpati lagi. Kenapa kau ambil? Kalau begitu saya berdosa. Iya, kau berdosa. Kau telah menyakiti burung merpati itu. Kau telah membuat dia kecewa. Ya seperti kau punya anak lah. Mau gak kau punya anak, kemudian anakmu dibawa oleh orang lain? Mau tidak? Ya tentu gak mau. Nah sama. Pun demikian burung merpati itu dia gak mau telurnya diambil kamu. Jadi sebaiknya kau bertobatlah kepada Allah. Jangan ulangi kembali. Hendaklah engkau punya belas kasihan kepada burung merpati itu. Biarkan dia hidup. Biarkan dia bersarang. Biarkan dia bertelur sampai telurnya menetas menjadi seekor burung merpati lagi. Baik Tuan Sulaiman, terima kasih. Kalau begitu aku bertobat kepada Allah. Saya berjanji tidak akan kembali mengusik kehidupan burung merpati itu, dan saya akan pernah ngambil telur-telurnya. Baiklah, kau pulang. Pulanglah orang ini ya, sampai di rumah dia manggil istrinya. Istriku, kenapa? Aku baru dipanggil oleh Nabi Sulaiman. Dipanggil, iya. Gara-gara kamu sih. Emang kenapa? Iya kan kau minta agar aku naik ke pohon itu kan, ngambil telur burung merpati itu. Iya. Aku diomelin Nabi Sulaiman. Sampai dinasihati. Kok bisa begitu? Iya, burung merpati itu dia menghadap ke Nabi Sulaiman. Kan beliau paham bahasa burung, sehingga Nabi Sulaiman mengerti aduan dari seekor burung merpati itu. Dia nggak terima, dia sangat sedih dengan perilaku kita yang tiap hari mengambil telur-telurnya. Oh begitu, iya. Ya sudah, kalau begitu kita jangan mengambil lagi. Iya. Dan saya pun udah berjanji bahwa saya nggak akan mengulangi perbuatan ini. Oke. Berlalu 1 hari, 2 hari, 3 hari, merpati tadi kembali hinggap di pohon itu, membuat sarang kembali dan bertelur di situ. Tetapi kemudian yang namanya juga manusia ya, ada lupanya.
Ketika sudah bertelur lagi itu burung merpati, ini sang istri yang punya pohon ini kembali ngomong, suamiku, aku kangen pengen makan telur rebus, telur burung merpati. Nah jangan kita kan sudah dilarang oleh Nabi Sulaiman, dan aku udah berjanji gak akan pernah mengulang kembali. Iya tapi aku masih pengen, siapa tahu ini kemauan dari bayi kita, tolonglah. Kan Nabi Sulaiman juga gak bakal tahu. Satu saja. Jangan, nanti kita bisa kena marah lagi Nabi Sulaiman. Gak apa-apalah, kita juga butuh. Kita kan gak bunuh induknya, kita cuma ngambil telurnya. Dibujuk suaminya, akhirnya mau suaminya mengambil telur burung merpati yang ada di pohon itu. Dia naik di pohon itu sambil mindik-mindik, khawatir ketahuan oleh Nabi Sulaiman. Naik di atas pohon itu, namun ternyata naiknya dia di pohon itu diketahui kembali oleh sang burung merpati yang bertelur itu. Kemudian burung ini kembali menghadap ke Nabi Sulaiman untuk mengadukan persoalannya. Lapor, wahai Tuan Sulaiman, ada apa lagi wahai burung merpati? Ternyata orang yang dulu kau panggil yang mengambil telurku, dia kembali berulah. Maksudmu, dia kembali manjat pohon itu dan mengambil telurku? Masa iya? Betul. Aku melihat ketika aku pulang dari mengambil makanan-makanan, sampai di sarang dia sudah mengambil telurku. Nabi Sulaiman mendengar laporan yang kedua kali dari burung merpati ini, marah Nabi Sulaiman itu. Marah luar biasa. Dipanggil lagi itu orang tadi. Wahai Tuan, Anda kan sudah berjanji tidak akan mengulangi kembali. Kau sudah bertobat kepada Allah, kenapa kau ulangi kembali? Maafkan saya Sulaiman, saya terdesak oleh rayuan istri saya. Cukup sekali ini ya, kau bertobat kepada Allah, jangan ulangi kembali. Baik Nabi Sulaiman dengan rasa menyesal, ini laki-laki pulang kembali. Istrinya diomelin, gara-gara kamu. 2 kali saya diomelin Nabi Sulaiman. Udahlah, kita jangan makan telur burung merpati itu lagi. Baik suamiku, maafkan saya. Berlalu 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu. Rupanya kangen itu timbul kembali. Dan kebetulan sang burung merpati tadi masih membuat sarang dan masih bertelur di pohon itu. Akhirnya sang istri ini kembali ngomong ke suaminya, Mas, saya masih pengen lagi telur burung merpati itu. Jangan, 2 kali kita diomelin. Tolonglah mas, tolonglah mas. Dibujuk kembali, merajuk. Akhirnya sang suami ini kembali tergoda. Dia pun kemudian naik di atas pohon itu, mengambil 1 butir telur. Sang burung merpati tahu kembali, menyaksikan yang ketiga kalinya bahwa sang yang punya pohon itu kembali manjat pohon dan mengambil telurnya. Maka burung merpati ini pun kembali menghadap Nabi Sulaiman. Lapor, wahai Nabi Sulaiman, ada apa? Laki-laki yang dulu pernah 2 kali mengambil telurku, kenapa? Dia kembali berulah, wahai Nabi Allah. Sudah 3 kali ini. Masa? Iya, kan dia udah berjanji. Itulah dia, sudah berjanji. Tapi sekarang dia kembali naik ke pohon itu dengan desakan istrinya. Marah Nabi Sulaiman. Akhirnya dia memanggil tentaranya, yaitu bangsa jin. Memanggil beberapa kawanan jin. Dipanggil oleh Nabi Sulaiman. Wahai tentaraku bangsa jin, aku ada tugas buat kamu. Ada apa wahai Nabi Sulaiman? Ini saya mendapat 3 kali aduan dari burung merpati. Dia membuat sarang, dan dia bertelur di pohon itu. Telurnya sudah 3 kali diambil sama yang punya pohon itu. Loh, namanya kenapa? Dia sudah berjanji, sudah bertaubat, tapi 3 kali dia mengambil telur dari burung merpati ini. Lalu Tuan Sulaiman, tugas kami apa? Tugas kamu, kau jaga itu pohon. Kau jaga itu pohon. Kalau yang punya pohon ini kembali naik dan mengambil telur dari burung merpati ini, kau lempar sajalah, kau tarik kakinya biar dia jatuh sekalian. Ini Nabi Sulaiman yang geram kali ini, nggak main-main. Dia
sampai menyuruh anak buahnya bangsa jin, kau jaga itu pohon, jangan sampai yang punya pohon itu kembali berulah naik dan kembali mengambil telur dari burung merpati ini. Baik, Nabi Sulaiman. Akhirnya pohon tadi dikelilingi oleh bangsa jin ya. Para jin menjaga pohon itu. Sampai kemudian sang laki-laki ini kembali naik di pohon itu, desakan istrinya. Dia nggak tahu kalau pohonnya dijaga oleh bangsa jin. Maka yang laki-laki yang punya pohon ini kembali naik, tapi dia masih di pertengahan pohon. Tiba-tiba rumahnya itu kedatangan seorang pengemis, peminta-minta. Tuan, saya minta makan. Saya minta makan, saya lapar. Kata dia ngomong ke istrinya, tolong itu, ada pengemis, ada peminta-minta, kasih dia makanan. Kata istrinya, bang, kita nggak punya makanan. Ada kok di belakang. Ada. Nggak ada. Ada, saya simpan kok. Ya kalau begitu kau yang ngambil lah, kata istrinya. Nah ini laki-laki ini turun dari pohon, belum sempat mengambil telur ya. Belum sempat mengambil telur, kemudian dia turun dari pohon itu, masuk ke rumah, mengambil beberapa bungkus makanan, dikasihkan kepada pengemis tadi yang datang ke rumah sang pemilik pohon ini. Dikasih makanan, wah sangat senang hati itu para pengemis itu ketika diberikan makanan, dia pun pergi. Begitu sang pengemis ini pergi, laki-laki ini kembali naik di pohon, tek 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 tek, untuk mengambil telur dari burung merpati ini. Ya. Nah, kemudian ketika naik itu burung merpati kembali tahu. Sangat marah sekali nih burung merpati. Ini orang keterlaluan, sudah beberapa kali dia ya mengambil burung telur. Ini yang terakhir dia ambil lagi. Saya bertelur lagi, dia ambil lagi. Sampai saya capek, kata burung tadi ya. Kemudian mengadu kembali sang burung ini kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, kenapa? Gimana? Iya, ini sudah benar-benar luar biasa ini yang punya pohon ini. Kenapa sih? Dia sudah berkali-kali berjanji tapi dia masih terus nakal. Emang dia masih ngambil telur? Iya. Loh, Nabi Sulaiman kan enggak. Masa iya sih, kan saya sudah menyuruh anak buah saya ya. Itu kan pohon udah dijaga bangsa jin. Kalau laki-laki ini naik, tarik saja kakinya, lempar saja dari pohon itu. Kenapa kok tiba-tiba laki-laki ini kok berhasil mengambil telur sang burung merpati ini? Kan udah dijaga pohonnya oleh bangsa jin. Marah Nabi Sulaiman itu. Dipanggillah ini kawanan jin ini yang ditarik di Nabi Sulaiman. Wahai tentaraku bangsa jin, kamu tahu nggak apa Nabi Sulaiman? Tadi burung merpati kembali menghadapku. Dia katanya kembali ke colongan. Telurnya diambil oleh yang punya pohon itu. Bukankah sudah dijaga oleh kalian? Apa kalian semua diam? Apakah semua kalian itu lalai? Apakah melamun semuanya? Tidak Nabi Sulaiman, kami tahu kok. Loh, kalau tahu kenapa kalian diam? Mestinya ketika melihat laki-laki itu naik pohon ngambil telur merpati itu, kau tarik kakinya supaya jatuh, biar jadi pelajaran buat sang laki-laki itu. Sudah Nabi Sulaiman, sudah apa? Wong buktinya sang merpati masih ngadu kok, dia kehilangan telurnya kok. Iya, kami sudah berusaha ketika laki itu naik dari pohon, kata jin ini ya. Kami sudah berusaha menarik kakinya supaya yang laki-laki yang punya pohon ini jatuh, supaya jadi pelajaran. Lalu nggak berhasil. Nggak berhasil bagaimana maksud kalian? Begini Nabi Sulaiman, ketika aku ingin menarik kaki sang laki-laki, tiba-tiba aku dilempari batu oleh malaikat dari langit. Dilempari batu oleh malaikat, betul. Masa iya? Benar. Saya bersumpah ya, saya nggak bohong, kami nggak bohong. Kami yang menjaga pohon ini dilempari oleh malaikat dengan batu dari langit. Kok bisa begitu? Iya, ternyata rahasianya adalah malaikat nggak terima kalau jin ini mencelakakan orang ini karena dia telah memberikan sodako kepada sang pengemis dengan ikhlas.
Dari sebab sang laki-laki memberikan sedekah makanan kepada fakir miskin, malaikat menjaga laki-laki ini sehingga kami akan mencelakakan laki-laki ini, malah kami dilempari oleh malaikat. Geleng kepala Nabi Sulaiman, subhanallah. Ternyata Allah melindungi sang laki-laki ini melalui tentara malaikatku. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan atas kecelakaan malapetaka yang bisa timbul ya, oleh orang yang bersedekah. Nah kalau begitu kalian pulang. Disuruh pulang lah ini jin oleh Nabi Sulaiman. Dan ternyata memang betul, ternyata orang yang mengambil telur ini adalah orang yang berbaik hati. Dia suka memberi kepada fakir miskin, suka berbagi kepada orang yang membutuhkan. Akhirnya dia memerintahkan kepada sang burung merpati, wahai burung merpati, kemarin pohon ini sudah dijaga oleh tentaraku bangsa jin. Lalu karena laki-laki yang mengambil telurmu dia suka memberi, suka sedekah kepada fakir miskin, dia dijaga oleh malaikat. Ketika jin itu akan menarik kakinya dari pohon ini, jin tadi dilempari oleh malaikat dari sebab dia suka bersedekah. Lalu bagaimana Sulaiman urusanku? Nah, sekarang gini aja lah, kau pergi carilah pohon yang lain, pohon yang kira-kira nggak berpenghuni. Kan masih banyak tuh pohon ya. Cari yang tinggi, cari yang kira-kira tidak disembarangi orang, tidak kesentuh orang, jauh dari kehidupan orang.